Berapa umurnya? Berapa? Ya, 13. Masih Yusuf. Ya, kalau Yusuf lagi ini. Dan Yusuf lagi ini. Betul? Kamu apa? Berapa umurnya? 12. Masih Yusuf. Kapan terakhir Yusuf? Sudah jauh ya, umur 2 tahun. Umur 2 tahun sudah berada Yusuf. Kenapa? Kalau dibiarkan terus, kira-kira masih mengejar Yusuf nggak? Masih mengejar Yusuf. Jadi diapakan megang Yusuf? Bisa. Ya kan? Betul kan? Di sini itu ya. Rinci kapan disampaikan? Nggak tahu. Ya, umur 2 tahun, 10 tahun. Umur 2 tahun. Umur setahun atau 2 tahun. Kalau disampaikan. Usia sapi kan berapa sekali? Waktu dulu fi. Dan usia penyapiannya 2 tahun. 2 tahun. Orang kalau udah 2 tahun itu udah sapi. Lagi nenek dari ibunya. Ya kan? Pernah lihat anak 5 tahun masih nenek? 5 tahun? Enggak. Kenapa? Karena berarti dia sapi. Ya kan? Ya kan? Betul nggak? Kayak gitu jiwa manusia. Jiwa manusia. Kalau nggak segera disapi, dia seperti anak-anak, tumbuh seperti anak kecil. Terus nih, maunya dengan terus jiwamu itu kalau kamu nggak latih dari sekarang untuk menghafal, untuk berjuang, dia seperti anak-anak, maunya tidur, makan, tidur. Itu kan manusia, maunya gitu. Makan, tidur, main, makan, tidur, main. Ya, kalau hidup cuma untuk makan, kerbau juga hidup makan. Kalau hidup cuma untuk main, kera juga hidup main. Ya kan? Betul nggak? Kera hidup mati. Itu. Wan nafsu dan jiwa manusia katifli seperti anak bayi, anak kecil. Entuh bilhu kalau kau biarkan jiwa itu, biarkan dia syabba, dia akan tumbuh dewasa ala hubbirullah, senang nyusu, senang nenek. Udah gede sapinya, tapi maunya nenek terus. Makanya wa intuftimhu, kalau kamu sapi dia yadfatim, maka akan tersapi. Maksudnya bagaimana? Orang kalau mau disapi, awal-awalnya berat, nangis, rindu sama nenek ibunya, kayak gitu ya, berat ya, susah. Tapi kalau sudah disapi, kamu masih mau nenek sekarang, kamu lagi kayak gitu jiwa manusia. Kalau kamu latih dirimu sekarang belajar, besok kamu suruh main, kamu gak mau main. Kenapa? Kamu sudah menyapi jiwamu. Ngerti? Kamu sudah sapi jiwamu itu, maka latih terus dilatih. Sapi jiwa mainmu, sapi jiwa anak-anakmu. Tinggalkan dia. Menyapi maksudnya meninggalkan jiwa yang jelek itu. Seperti Imam Nawawi lah, kalau masih kecil diajak main sama temennya, nggak mau dia nangis. Dipaksa main nggak mau dia nangis. Pada sekarang kalau nggak dijahit mainan, nangis. Kalau Imam Nawawi diajak main nangis dia. Makanya jadi Nawawi belajar sungguh-sungguh 2 tahun, nggak pernah meletakkan lampunya di atas kasur. Tiap hari belajar. Ya. Dan dia nggak sibuk makan terus. Imam Nawawi makanan paling disukai itu kambing. Suatu ketika ada kambing tetangga hilang. Imam Nawawi stop makan kambing sebulan sampai ketahuan di mana kambing tetangga itu hilang. Rupanya kambing tetangga itu hilangnya masuk ke sebuah lembah atau
kambing tetangga. Takut dia makan kambing tetangga, apalagi makan rumput tetangga. Kamu masih kecil belum ngerti. Kemudian selanjutnya, wa khairun min qawli syair. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa khairun. Apa arti khairun? Apa arti khairun? Lebih baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Apa arti khairun? Lebih baik. Dan lebih baik lagi dari ucapan seorang penyair adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ingat ini Zubair, mau dapat ilmu, mau belajar. Kata Nabi, bukan kata Ustaz. Nabi yang mengatakan ilmu cuma bisa didapat dengan belajar. Nggak ada orang berkhayal itu jadi orang berilmu, nggak ada. Orang berilmu itu belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu bisa didapat dengan belajar. Imam Bukhari belajar, Imam Muslim belajar, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Sunan Ashabus Sunan, Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Mereka semua belajar. Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, semua para ulama belajar. Zaman kan Nabi aja belajar nggak nanti? Belajar. Ya. Pertama ayat yang Allah turunkan di muka bumi. Apa? Iqra. Iqra. Betul? Kamu belajar berarti. Kalau belajar dia tahu. Pertama, Iqra, baca. Tandanya kamu suruh belajar. Tandanya kamu suruh belajar. Suruh baca. Belajar, baca. Terus sampai kamu mengerti dan paham. Wa qad taqaddama al-hadits. Dan telah berlalu semua hadis. Fa kullama 'awwadta nafsaka. عودت نفسك على أمر فإنها تألفه وتعتاده. فكلما maka setiap kali awwadta nafsaka engkau membiasakan dirimu ala atas amrin sebuah perkara, fa'inna maka jiwamu tersebut ta'lufu akan menjadi biasa, wa ta'tadu dan menjadi kebiasaan. Jiwa itu akan menjadi tenang dan menjadi biasa kalau dia melatih terus, dilatih. Kenapa kamu sekarang masih berat menghafal? Karena kamu nggak latih, kamu nggak membiasakan diri. Coba besok kamu ajaran baru, kamu nggak bisa masuk kamar bersentuhan dengan kasur sebelum stop 7 ayat 1 hadis 10 kata. Setelah 1 bulan, itu mah cemen. Ustaz, kalau bisa jangan 7 ayat, 1 lembar dong. Kenapa? Laqad awwadta nafsaka bil hifdzi. Kamu sudah biasakan dirimu untuk menghafal. Kalau kamu belum biasa menghafal, susah. Kayak barat orang masuk ke dalam ruang olahraga untuk fitness. Lihat bar ini 100 kilo, yang ini 20 kilo, yang ini 50 kilo, yang ini 5 kilo, yang ini 2 kilo. Baru belajar, jangan coba-coba angkat 100 kilo. Kenapa? Encok. Terus mencoba yang mana? Kamu baru belajar nih, mencoba yang mana? 2 kilo. Hah? 2 kilo. Angkat dulu 2 kilo. Walaupun ada Abdul di sana bilang, ya cemen, ngangkat cuma 2 kilo. Seperti gua juga 2 kilo. Ya kan, nampaknya. Tapi kan Abdul sudah 10 tahun di situ. Walaupun dia masih kecil. Ya dia angkat 2 kilo. Ya kan, habis itu berbeda 5 kilo. Makanya dia bisa angkat 20 kilo.
Kamu cuma 20. Kenapa? Ya dia sudah terbiasa. Kamu lihat orang yang kerja bangunan, yang angkat batu bata. Kamu kesini angkat batu bata, pakai kereta sorong, angkat batu bata 20, 30, capek. Betul? Kalau orang yang sudah biasa angkat batu bata, setumpuk kayak gitu, macam mana dia? Gak perlu pakai kereta sorong, ribet. Ditumpuk sama dia, langsung ditaruh bahunya, takut belakang. Angkat semen, gak perlu pakai kereta sorong, satu nggak mau. Ya, rugi baginya ngangkat satu. Kenapa? Bola balik habiskan waktu. Itu kalau sudah terbiasa. Oleh karena itu penting ta'widun nafsi 'ala al-hifdzi wa 'adamun qita'i anhu. Membiasakan diri untuk menghafal. Jangan pernah meninggalkan walaupun sehari. Maka harus punya target hafalan. Seperti Rezi, setiap hari 1 hari 10 kosakata 7 ayat. Beliau katakan kana ba'dul ulama yaqul, dahulu sebagian ulama mereka berkata, kuntu ahfadhu bil yawmi walau satran wahidan. Kuntu ahfadhu bil yawmi walau satran wahidan hatta la anqati'u 'anil hifdzi. Kuntu, aku ahfadhu, menghafal, bil-yawm, setiap hari. Aku telah menghafal setiap hari, walaupun satu wahidah, walaupun satu baris. Dia nggak mau tinggalkan. Dia akan terus menghafal satu baris walaupun satu baris setiap hari. Hatta sehingga la anqati'u, tidak terputus anil hifdzi, dari menghafal. Dia terus menghafal. Gak ada kata tidak menghafal. Ya, setiap hari ada hafalan baru 1000 hari hafal 1000 ayat. Ayat dari Al-Quran 6696 ayat. Berarti 6000 hari dia sudah hafal Al-Quran. Keren kan? Keren. Hafal satu-satu lebih kuat hafalannya. Karena ini ulang terus. Makanya biasa, jangan pernah ada hari yang berlalu dalam hidup lo yang tidak diisi dengan hafalan. Ya, kamu kalau nggak bisa bagaimana? Kamu bersumpah kepada Allah. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu ya Allah, mudahkan aku untuk menghafal setiap hari ya Allah. Kalau kamu melanggar, ya kamu bayar kafarah sumpah. Puasa 3 hari. Ya, kayak gitu. Wadalika, yang demikian, li'anna nafsa fiha taqatun idza ahmaltaha asbahat bi'ran mu'attala. Yang demikian itu li'anna nafsa, karena jiwa manusia fiha, pada jiwa tersebut taqat,